Oke, selamat sore semua. Selamat datang di Farhan Haridani Channel. Ya, video ini mungkin video pertama di channel ini. Kali ini aku mau reading, mau nyorite. Tapi kali ini aku akan naik Borneo. Bajaj Pulsar 220 tahun 2012. Silky Beat. Di Borneo ini udah ada sedikit ubahan sih yang aku lakuin. Jadi Borneo ini itu adalah motorku udah aku pakai sekitar 3 tahun tapi udah ada ya beberapa part yang aku modifikasi. Contohnya kayak ini, kita review singkat aja lah ya. Kayak ban ini udah diganti pakai jari-jari yang belakang ukuran 4,5 in, ban 160, depan ukuran 3 in, ban 120. Terus body ini semua udah di repaint warna red candy. Nah, untuk standar motor ini tuh sebenarnya nggak kayak gini guys. Buat kalian yang pengen tahu standarnya kayak apa, nanti tak kasih fotonya. Foto standar motor ini tuh kayak apa. Foto standar motor ini tuh kayak banyak orang tuh, ini motor apaan sih nggak jelas. Tapi mereka taunya pasti setelah dimodif adventure kayak gini guys. Jadi ini aliran modifnya adventure ya. Ini ada tas, ini ya cuman buat apa ya, kayak naruh mantol, naruh barang. Ini tas ini dari badak hitam. Terus di bawah ini aku pasang engine cover. Terus di sini ada handguard. Aku pasang handguard. Ya, handguard KW sih, handguard murahan cuman 150. Terus nggak kelihatan. Di sini nih aku pasang spion di track. Ini ada holder. Terus di depannya ada visor versis ya. Ini aku pakai visor versis. Nah, depannya ada plat stiker karena plat yang asli aku bawa guys. Jadi ya, daripada ribet sama polisi karena nggak dapat depan, jadi depan aku pasang stiker. Jadi nggak pakai basa-basi, langsung aja kita riding guys. Kali ini sih ridingnya sendirian aja sih. Ya, karena lagi pengen nyantai nyoret, jadi kita ridingnya sendiri aja. Oke, kita persiapan. Di video kali ini mungkin aku akan ngebahas sedikit tentang motor ini. Banyak dari kalian yang pasti mungkin ada rasa pengen beli motor ini, tapi ragu. Itu pasti ada. Kayak, ini motor apaan sih? Ini motor merek mana sih? Pabriknya mana sih? Dealernya mana sih? Motor nggak ada dealer ini tuh. Pasti kalian ngomongin kayak gitu kan. Jadi aku akan ngasih sedikit reviewku memakai motor ini selama 3 tahun. Jadi aku udah pakai motor ini tuh kurang lebih 3 tahun. Jadi aku akan ngasih bukan first impression kayak apa sih yang aku rasain selama 3 tahun ini ya. Wait sebentar, kita belok kanan. Oke. Jadi kebanyakan orang itu pasti ketika mau meminang Bajaj Pulsar ini mikir spare part. Nah, itu pasti orang pertama kali mikir mau beli itu adalah spare partnya gimana. Jujur, untuk di kawasan Jogja sendiri itu spare part Pulsar itu masih gampang banget dicari guys. Jadi ya, kalian mau cari apalah bagian mesin apa itu insya Allah masih ada. Untuk yang di kawasan Jogja itu juga bengkelnya itu juga banyak, ada 5 bengkel khusus Pulsar.
dan mereka tuh masih nyediain part-partnya ini. Terus kalau kalian misalkan ya di Jogja apa di kota kalian udah nggak ada nih spare partnya, wah susah nih. Coba kalian cek di grup Facebook Pulsar, Bursa Pulsar Indonesia, itu pasti kalian nemu spare part yang kalian cari. Dulu aku pernah nyari apa sih, kalau aku jarang sih, kebanyakan di Jogja itu udah ready stock semua. Jadi aku tuh jarang beli spare part online. Itu yang pertama, masalah spare part. Jadi jangan takut buat kalian yang mau beli ini, tapi spare partnya susah. Spare partnya tuh gampang kok guys kalau kalian mau cari. Cuman emang iya sih, nggak segampang kayak motor-motor lainnya yang di setiap bengkel ada. Ini mereka pasti cuman punyanya di bengkel-bengkel khusus lah, yang sering nanganin motor Pulsar. Terus yang kedua apa ya, motor ini tuh enak sebenarnya guys nih. Cuman buat kalian yang seneng top speed atau seneng apa, motor ini tuh kayak entah punya aku doang atau yang lain, tapi kayaknya punya aku doang nih, kayak dia tuh getar guys, getar sebenarnya. Kalau udah jalan 80, jalan berapa itu tuh getar, mesinnya tuh sampai tangan sih loh, getar-getar sampai tangan. Tapi kadang kalau habis diservis total, dibersih-bersihin semua, pernah kemarin sampai digurah mesin, itu halus guys, jadi halus banget mesinnya, jadi enak lagi kayak mesin baru. Kayaknya dulu sempet salah deh, dulu tuh hampir telat ganti oli sih ini, kayaknya gara-gara itu Pak ya. Gitu. Terus buat kalian yang mau Minang sih, ya jangan lagu sama kebadakannya inilah. Ini jujur nih motor badaknya nauzubillah nih, badak banget ini. Bahkan kalau kalian sampai tega, ini motor olinya habis, olinya kosong, masih bisa jalan. Tapi cuman suaranya berisik, tapi masih bisa berjalan. Kalau motor-motor Jepang itu pasti kan oli kosong, pasti dia macet, dia nganceng berhenti. Tapi kalau ini tuh enggak, insya Allah enggak. Itu kata mekanik Pulsar sih kayak gitu. Mereka bilang ini tuh motor paling badak lah. Terus motor standarnya ini jujur aja tuh jelek guys. Kalau kalian tanya apa ya pendapatku tentang motor standar ini tuh ala kadarnya banget lah. Motor sport enggak, motor naked juga enggak, jadi kayak mau fairing juga cuman setengah, kayak tanggung banget loh guys motornya tuh. Kayak ini tuh motor apaan sih, orang-orang itu ini motor apaan sih, gila ini motor apa gitu kan. Tapi setelah dimodif kayak gini, dimodif ala-ala apa ya, adventure gini, tak jamin deh 100%. Sekalian di lampu merah pasti diliatin, sumpah dah, pasti kalian di lampu merah tuh diliatin ini motor apaan sih, ini apa sih, motor gede amat sih gitu. Padahal standarnya tuh ya paling diremehin lah kalau motor standarnya. Terus apa lagi ya? Oh, variasinya ini juga banyak sebenarnya, kayak ada crash bar, ada racer stang. Ini tuh sebenarnya banyak guys kalau kalian mau cari. Jadi nggak usah bingung nyari-nyari, wah pengen nyari variasi apa sih, variasi di mana sih. Itu tuh gampang guys, gampang banget. Jadi kalau kalian yang pengen masang-masang begini nih spion inilah, visor, itu tuh gampang guys. Jadi gak usah takut lah mau ngambil motor ini. Oke. Nih, kita coba tarik guys. Kita coba tarik. Tarikannya tuh jambak sih sebenarnya, jambak 220 cc 1 silinder. Wah, ini sih ya cuman sedikit, mungkin sedikit perawatan di mesin tuh akan yahut banget guys. Wait, kita belok kanan. Wait. Ya, ini ada suara, aduh. Ada suara kelotok-kelotok nih.
rantainya kendu guys, jadi belum sempat aku kencengin ini, belum sempat aku servis juga. Kira-kira udah hampir ya 2 bulan lah ini motor belum aku servis. Ya, ya, tanya berapa. Motor ini tuh sebenarnya lebih sering aku pakai touring ya. Jarang nih sih aku buat pakai harian. Harian aku naik si Pika, nggak naik ini. Jadi itu emang lebih enak buat touring. Jadi kayak buat kenceng itu enak. Apalagi dulu kan aku pakai full box fender di belakang. Tapi sekarang udah aku jual sih. Itu kayak auto gagah tuh guys, di jalan tuh pasti diliatin orang. Jadi auto gagah. Ya terus buat kalian yang pengen beli ini tuh apa ya? Oh yang aku suka dari ini tuh ini guys, irit banget sumpah. Ini motor 220 cc tapi konsumsi bensinnya itu setara 150 cc. Dia kan punya teknologi 2 busi ini. Jadi entah apa kayaknya itu yang bikin motor ini irit. Tapi emang sih ini motor irit banget. Jadi pernah aku pakai touring dari Jogja ke Bromo PP itu gak sampai 200.000 guys. Jadi cuma 170 apa ya bensinnya. Jadi sumpah ini irit banget. Jadi salah satu kenapa aku agak ragu mau ngejual ini, ya. Jadi motor ini sebenarnya mau aku jual guys. Jadi ya agak ragu karena iritnya. Irit banget itu tuh motor. Dan dia tuh lebih cocok, kalau menurutku ya itu malah lebih cocok ke Pertalite. Gak tahu. Setiap aku pakai Pertamax itu pasti mesinnya malah berasa panas. Tapi ketika aku pakai Pertalite itu irit, terus mesin nggak panas. Jadi aneh kan ini motor, malah minta yang murah aja. Ada satu yang nggak aku suka, ini motor berat. Itu yang aku suka sih. Kadang apa ya, dulu pertama kali bawa tuh aku jatuh guys. Jadi dua hari pakai itu udah jatuh, udah nabrak mobil. Karena terlalu berat, gak bisa ini, handlingnya tuh juga ikut berat. Karena mungkin ini bukan motor diciptakan untuk adventure, tapi dibikin style begini. Jadi handlingnya tuh berat, enggak terus ringan, zigzag gitu, enggak sih. Ini berat, jadi beda kali ya. Ya aku belum pernah coba sih kayak BMW GS atau apa Versys yang emang basicnya dia motor adventure. Atau aku belum pernah nyoba sih. Barangkali ada yang mau minjemin buat nyobain, boleh lah kita review. Terus apa lagi ya? Kekurangan berat. Terus oh ini oli. Salah satu kekurangannya tuh olinya vampir guys, vampir nih oli. Jadi ini oli tuh agak boros. Ya apa ya, kalian isi full, iya mesti habis isi oli, terus kalian pakai touring saling 1500 km gitu, dia udah apa elong apa ya, habis lah, apa kayak ya tinggal sisa berapa gitu lah. Ya itu sih, kadang aku kalau touring pasti bawa oli cadangan itu tuh. Kadang agak ribet tuh ya itu, touring harus bawa oli cadangan. Itu tuh yang sedikit ribet. Tapi ya tak apalah, namanya juga hobi. Di sini kita belok kiri. Kita mau cek HP dulu guys. Terus yang nggak aku suka lagi tuh apa ya? Oh, remnya Senin Kamis guys. Ini kalau kalian masih ngandelin rem standar, itu apa ya, remnya Senin Kamis, apalagi yang belakang.
itu kayak di rem tuh nggak berhenti gitu loh. Kadang kalau aku pinjem motor temanku yang ini 150 cc, motor-motor kecil atau motor-motor Jepang, itu kadang tuh iri sama pengeremannya guys, jujur. Kalau mesin sih apa ya, nggak usah diragukan lagi lah, lebih padat. Tapi kalau pengereman Senin Kamis lah. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama naik Pulsar, pasti kagok tentang remnya. Pasti kok direm nggak berhenti itu pasti. Aku dulu pertama kali pakai ini juga gitu. Padahal sebelumnya aku kan pakai Matic. Itu malah lebih pakem. Lebih pakeman Matic daripada ini. Jadi ya butuh pembiasaan. Kalau udah biasa, kalian pasti akan ngerem menggunakan engine brake. Jadi jangan mengandalkan rem kapas rem ini. Kalian butuh, sangat-sangat butuh engine brake. Itu biar cepat berhenti lah. Kalau nggak pakai itu ya Senin Kamis nggak akan berhenti. Ya itu pasti buat orang pertama yang pertama kali naik Pulsar tuh kayak gile ini nggak berhenti nih motor, pasti tuh. Terus apa ya, itu mungkin itu aja sih yang kurang aku suka, kurang cocok tentang si Bajaj Pulsar 220 ini. Selebihnya sih ini motor worth it banget buat kalian yang hobi touring, hobi apa ya antar kota gitulah. Itu kalian recommended lah nih buat minang motor ini. Banyak kok anak-anak touring yang pakainya tuh Pulsar 220 ini. Dan apa ya, dan mereka tuh juga mengakui kepadakannya ini. Di segi itu karena motor dengan CC 220 ini dibanderol dengan harga yang murah guys. ya lumayan lah, lumayan murah daripada kalian ngambil motor Jepang 150 cc. Udah bisa dapat motor ini 220 cc. Itu sih kenapa banyak anak touring yang lebih memilih motor ini daripada motor 150 cc Jepang. Jadi kayak aku punya budget segini ya sekalian lah. Jadi kalau motor ini di daerah Jogja itu harganya kisaran dari 8 sampai 13 juta itu ya, 13 juta sesuai kondisi. Ada juga yang Pulsar 200 NS itu harganya lebih mahal karena dia 200 cc tapi lebih kenceng dari 220 karena dia punya teknologi 3 busi, sedangkan motor ini cuma 2 busi. Itu sudah hebat guys. Motor Jepang cuma 1 busi, ini 2 busi. Itu yang bikin motor ini irit tadi. Maka dari itu, jadi ya nggak usah diragukan lagi lah kalau kalian mau minang motor ini. Motor ini tuh worth it banget lah buat touring, buat adventure. Apalagi kalau udah dimodif kayak gini, dilihat orang tuh gagah banget. Wah motor gagah nih, wah pasti orang tuh bakal tanya ini motor apa sih. Dulu pernah nih guys, waktu aku jatuh yang dulu pertama, ditanya ini motor apa sih, motor Cina ya, motor Cina ya. Iya ilah, ini motor India pak. Dia kira ini motor Cina guys, karena dia belum pernah lihat wujudnya. Dan semua yang motor aneh tuh pasti dibilang motor Cina. Itu tuh. Dan konon katanya si Bajajnya ini mau masuk lagi ke Indonesia nih. Kabar baik nih buat kalian yang mau minang ini nih. Kalau Bajaj masuk lagi, otomatis ada servisnya, itu akan lebih terjamin. Ya semoga aja itu benar-benar terjadi, karena itu adalah kayak apa ya, kado terindah buat para pecinta motor Bajaj. Mungkin sampai di sini dulu video pertama saya, iya, video pertama aku. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka bisa like, subscribe, and kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Ya, asik. Udah kayak YouTuber belum guys? Ya. Oke.
Cukup sampai di sini guys video kali ini, review dari Bajaj Pulsar 220 tahun 2012. Jika kalian suka, langsung subscribe dan like video ini ya guys. And see you next video guys. Bye.